Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang kita tidak bisa untuk menghindarkan diri darinya. Karena segala aspek kehidupan kita, nikmat yang sudah kita rasakan saat ini adalah semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil seorang muslim yang sejati tidak memiliki rasa mahabbah dan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal 'izzata lil mu'minin. Ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Al-qail fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyiduz zakirin wa imamul mujtahidin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah untuk mengawali mimbar yang sangat mulia ini. Kiranya tiadalah ada sebuah kata yang pantas keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam kecuali puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Ialah Rabbun Nas, Ilahun Nas, Malikun Nas. Ialah Rabb semesta alam. Ialah Rabb yang telah meninggikan langit menjulang dengan tanpa tiang, menciptakan bumi dengan tanpa konstruksi, yang kekuasaannya pun tiada berujung lagi tiada bertepi. Alhamdulillah, walhamdulillah, summal alhamdulillah. Tiada bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, atas berbagai limpahan rahmat dan anugerahnya yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari yang Allah jadikan sebagai sayyidul ayyam ini, kita masih bisa bersama-sama duduk bersimpuh di Baitullah, di rahmat Allah ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentunya besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman allazi la nabiyya ba'dah. Nabi yang tidak akan pernah ada lagi nabi setelahnya. Fa insyaallah, mudah-mudahan dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua adalah termasuk dari orang-orang
yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa aqrabun nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, bahwa orang yang paling dekat di antara kalian denganku di hari kiamat nanti dengan Rasulullah adalah aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak membacakan salawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib tiada bosan-bosannya kembali berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada segenap hadirin. Mari kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirillah wajtinabin nawahi, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam satu kesempatan beliau menyatakan bahwa at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah di mana ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rasa takut yang dia miliki, dia mampu mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas saja Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbi, dan orang yang senantiasa di dalam dirinya memiliki rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan senantiasa mencegah dirinya dari perkara-perkara mengikuti hawa nafsunya, maka apa janji Allah dalam ayat tersebut? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya orang itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki al-khawfu minal jalil. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mau mengamalkan dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Maka wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas kita baca saja, terlebih daripada itu harus kita fahami maknanya, dan puncaknya adalah mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang Allah larang dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, warridha bil qalil, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu adalah sesuatu yang sedikit. Maka mari kita senantiasa berqanaah, menerima dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, walaupun itu adalah sifatnya duniawiyah yang mungkin hanya sedikit. Tapi orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memiliki persiapan, mempersiapkan dirinya dalam rangka untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang, bahwa manusia di dunia adalah sementara, yang kekal adalah alam akhirat. Sehingga mari kita persiapkan umur kita yang mungkin masih tersisa ini untuk menyiapkan hari akhir. Orang yang bertakwa adalah yang keempat kata Sayyidina Ali, al-isti'dad li yaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi alam akhirat yang sudah dipastikan dia akan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, mari sejenak kita merenung, sejenak kita menundukkan kepala kita semua. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing,
sudahkah Allah mencintai kita selaku hambanya? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang kita tidak bisa untuk menghindarkan diri darinya. Karena segala aspek kehidupan kita, nikmat yang sudah kita rasakan saat ini adalah semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil seorang muslim yang sejati tidak memiliki rasa mahabbah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah Allah juga mencintai kita selaku hambanya? Ketika kita dicintai oleh anak kita dicintai oleh istri kita dicintai oleh saudara sanak famili kita, itu adalah sesuatu yang lumrah adanya, sesuatu yang biasa. Namun ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan tujuan tertinggi dari seorang muslim sejati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'dul arifin menyatakan bahwa mahabbahnya Allah, cintanya Allah kepada makhluknya itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan mahabbatun ammah, yaitu cinta yang umum, cinta yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya, tidak peduli dia muslim atau non muslim, tidak peduli dia dewasa atau anak kecil, tidak peduli dia wanita atau pria, semuanya mendapatkan mahabbatun khassah, mahabbatun ammah, yaitu mahabbah yang sifatnya umum yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua adalah mahabbatun khassah, yaitu cinta yang khusus, cinta yang spesifikasi, yang spesifik yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang tertentu. Tidak semua orang bisa mendapatkan mahabbatun khassah. Tapi fa insyaallah, mari kita gali, kita cermati dari dalam Al-Quran dan hadis tentang kira-kira siapa sajakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbatun khassah, yaitu cinta yang khusus yang Allah berikan hanya pada hamba-hambanya yang tertentu. Dalam salah satu surah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yaitu surat Ali Imran ayat 31, di mana Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku, jika kalian semua umatku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Fattabi'uni, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua janji Allah yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kepada kalian. Yang kedua janji Allah dalam ayat tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni semua dosamu. Jadi kunci supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikut dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita dengan mahabbatun yang khassah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Dalam satu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 222, Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Khairul mudnibin at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa
adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia biasa yang tidak Allah berikan sifat maksum, yang tidak Allah berikan sifat penjagaan dari berbagai macam dosa. Pasti kita pernah melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, pernah menerjang perbuatan dosa, entah itu sengaja tidak sengaja, sembunyi terang-terangan, pasti kita pernah melakukan perbuatan dosa. Namun sebaik-baik pendosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan mahabbatan khassah, yaitu cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Dalam hadis yang lainnya dinyatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memberikan manfaat untuk masyarakat yang lainnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang pertama, ikuti ajaran Rasulullah. Yang kedua, mau bertaubat sekalipun kita berbuat dosa, entah itu dosa kecil atau besar. Bukan perkara besar atau kecilnya dosa, tetapi kepada siapa kita bermaksiat. Dan yang ketiga, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat kita pada umumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi ma tasalat ainun binadar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya wahibal atiyat. Allahumma azzilna tahta dhilli arsyika yawman la zilla illa zilluk wa la baqiya illa wajhuk wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan haniyatan mariyatan lanat mau ba'daha abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.